One, two, three. Sekarang kan kita lagi berada di fase new normal nih. Kalian tahu nggak sih definisi new normal itu apa? Normal adalah fase di mana pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dilonggarkan, dan publik diperbolehkan untuk kembali beraktivitas dengan sejumlah protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah sebelum ditemukannya vaksin. Tapi, nggak semua daerah dapat menerapkan new normal ini loh. New normal dapat diterapkan pada daerah-daerah yang telah memenuhi syarat. Nah, yang pertama, angka penularan infeksi reproduksi efektif atau RT berada di bawah angka 1 selama minimal 2 pekan. Yang kedua, memiliki sistem kesehatan yang memadai, yakni dapat menangani kenaikan kembali jumlah kasus COVID-19 yang timbul setelah PSBB. Dan yang terakhir, sistem pengawasan mampu mendeteksi dan melakukan tata laksana pada kasus dan kontaknya, serta mengidentifikasi kenaikan kembali jumlah kasus. Basic reproduction number. Dalam suatu kelompok, terdapat orang yang sakit. Kita dapat beri simbol X. Kemudian, bertemu dengan orang-orang yang sehat atau rentan. Kita dapat beri simbol Y. Jumlah Y yang ditemui X dalam suatu waktu atau per hari disebut dengan K atau contact rate. Kemungkinan si X berhasil menularkan ke Y disebut dengan P atau transmission probability. Rata periode si X disebut dengan D atau infeksi duration. Nah, infeksi duration COVID-19 5-6 hari. Sehingga RO sama dengan K dikali P dikali D, di mana K dikali P sama dengan beta, yang artinya transmission rate atau laju penyebaran. Jadi, jika disederhanakan menjadi RO sama dengan beta dikali D. Peran kita sebagai masyarakat adalah memperkecil nilai beta, karena semakin kecil nilai beta, maka semakin kecil nilai RO-nya. Gimana sih cara memperkecil nilai beta? Yang pertama, kita harus mengikuti aturan PSBB yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, menerapkan pola hidup bersih, contohnya seperti mencuci tangan. Yang ketiga, selalu menggunakan masker saat bepergian. Yang keempat, selalu menerapkan social distancing, baik di tempat umum maupun di kendaraan umum. Nah, yang terakhir, tetap di rumah aja jika tidak ada keperluan yang mendesak. Jika nilai beta sama dengan 0,5 dan infeksi duration-nya adalah 5 hari, maka nilai RO-nya adalah 2,5. Itu artinya, satu orang yang terinfeksi dapat menyebarkan ke 2,5 orang. Nah, jika kita telah melakukan social distancing, menggunakan masker, mencuci tangan, maka nilai betanya dapat mengecil. Seperti contoh, jika nilai betanya 0,1 dan nilai infeksi duration-nya adalah sama 5 hari, maka nilai RO-nya adalah 0,5. Artinya, satu orang yang terinfeksi hanya dapat menyebarkan ke 0,5 orang. Lumayan banget kan perbedaannya? Artinya, jika RO lebih dari 1, maka akan terjadi epidemi atau kasusnya akan meningkat. Jika RO sama dengan 1, maka akan terjadi endemik atau kasusnya akan stabil. Jika RO kurang dari 1, artinya kasus akan menurun.
Herd immunity adalah keadaan di mana banyak orang yang telah sembuh dan telah memiliki imun, kemudian orang yang telah imun ini melindungi orang yang rentan. Yang pertama ada vaksinasi, dan yang kedua ada natural immunity. Natural immunity adalah di mana banyak masyarakat yang telah sembuh atau imun melindungi masyarakat yang belum imun. Untuk mencapai herd immunity juga ada ambang batasnya loh. Terus gimana sih cara kita mengetahui ambang batasnya? Yuk kita simak sama-sama. Rumusnya adalah FA sama dengan 1 dikurang 1 per RO. Namun, nilai RO ini dapat berbeda di setiap daerah, tergantung dari jumlah populasi, laju transmisi atau beta, dan laju kesembuhan. Nah, nilai RO COVID-19 pada saat ini berkisar antara 2 sampai 4. Jika nilai RO sama dengan 2, maka FA sama dengan 50%. Artinya, butuh 50% populasi yang imun untuk mencapai herd immunity, baik dengan vaksin atau natural immunity. Namun saat ini, untuk mencapai herd immunity tidak dapat dilakukan dengan cara vaksinasi, melainkan dengan cara natural immunity. Tapi, natural immunity juga ada dampaknya loh. Apa aja sih dampaknya? Yang pertama, tenaga kesehatan bekerja sangat keras. Yang kedua, pasien tidak ditangani secara maksimal. Artinya, banyak pasien yang tidak ditangani dengan baik karena terbatasnya fasilitas kesehatan. Dan yang terakhir, berisiko bagi kelompok yang rentan, seperti orang tua dan orang yang telah memiliki penyakit bawaan. Karena jika tidak ditangani secara cepat, maka dapat menyebabkan kematian. Jadi teman-teman, jika kita nggak punya kepentingan mendesak, alangkah baiknya kita tetap di rumah aja ya. Dengan kita di rumah aja, itu adalah salah satu bentuk kita menghargai tenaga medis dan menyayangi anggota keluarga kita yang lain. Juga agar memutus kontak rantai virus COVID-19 agar kasusnya makin berkurang, sehingga kita bisa melakukan aktivitas normal lagi.